Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di Sigindai 99 channel konten YouTube penelusuran sejarah yang ada di Kabupaten Batanghari secara khususnya maupun Provinsi Jambi secara umumnya. Pada kesempatan ini dalam acara Safari Penelusuran Sejarah kami, untuk yang pertama saya akan menelusuri sekaligus ziarah ke makam Syekh Ahmad Kamil yang lebih dikenal dengan Datuk Rangkayo Hitam, Raja Jambi yang sakti gagah perkasa, yang sangat-sangat disegani dan takuti oleh raja-raja Pulau Jawa dulunya. Saya sekarang tepat berada di Negeri Lamo, Negeri Lamo, Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur. Emang luar biasa pemirsa. Penelusuran ini itu memakan waktu dari kota Jambi itu semalaman karena kondisi jalannya yang luar biasa hancurnya pemirsa, luar biasa hancurnya. Tetapi dengan tekad dan keyakinan kami terus menghadapi, dan alhamdulillah kami sampai juga Negeri Lamo yang sangat bersejarah ini. Bagaimana kelanjutannya? Nanti kita telusuri pemirsa Akan tetapi tolong di like, beri komentar pada konten ini, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe, dengan harapan konten ini lebih berkembang lagi dalam penelusuran sejarah berikutnya. Oke pemirsa, ikuti ya.
Pemirsa, alhamdulillah saya sudah berada tepat di pintu gerbang ya, makam Datuk Rangkai Hitam. Di samping saya adalah Bang Mael, lengkapnya Ismail ya. Beliau adalah merupakan juru kunci daripada makam Datuk Rangkai Hitam ini. Dan perlu kita tahu pemirsa, bahwa di areal hampir 1 hektar ini sudah menjadi situs cagar budaya sejarah ya, Mael. Di samping dimakamkan Datuk Rangkai Hitam, juga dimakamkan istri beliau tercinta, yaitu Putri Mayang Mangurai. Satu lagi makam dari kucing kesayangan Datuk Rangkai Hitam, dan juga makam dari juru kunci pertama daripada makam Datuk Rangkai Hitam, yaitu almarhum Datuk Daur bin Ibrahim. Bagaimana kondisi dan situasi daripada makam-makam tersebut? Mari kita telusuri dulu. Gerbang daripada makam Datuk Rangkai Hitam ini, masjid ini berdampingan dengan makam itu sendiri. Jadi ini masjid ya? Iya. Masjid. Masjid atau musola. Iya. Jadi kalau masyarakat Jambi atau masyarakat luar Jambi yang ingin berziarah kemari, itu pertama masuk adalah masjid ya? Iya. Setelah itu berada di dalam masjid ini sendiri Ada pintu. ada pintu. Menuju ke makam itu sendiri. Pemirsa, sekarang yang namanya posisi makam Nan Agung Datuk Rangkai Hitam itu sudah berada di dalam masjid, pemirsa. Subhanallah. Bagaimana kondisinya, kita masuk ke pemirsa ya? Saya sekarang berada tepat ya, di samping daripada makam beliau Datuk Rangkai Hitam, yang bersebelahan langsung dengan istri beliau tercinta, Putri Mayang Mangurai. Kalau yang sebelah kiri ini adalah Datuk Rangkai Hitam dengan panjangnya berapa, Lur? 5 meter. 5 meter. Kalau Putri Mayang Mangurai 4,5 meter. 4,5 meter. Inilah makam daripada kucing kesayangan Datuk Rangkai Hitam ya. Seperti yang kita lihat pemirsa ya. Dan di samping ini ya, di samping persebelahan inilah makam juru kunci pertama dengan daripada makam Datuk Rangkai Hitam beserta Putri Mayang Mangurai, dan juga kucing kesayangan beliau Datuk Daur bin Ibrahim. Alhamdulillah pemirsa, lokasi daripada Nan Agung Raja Jambi Datuk Rangkai Hitam beserta Putri Selat Pinamasa itu sangat-sangat rawat pemirsa. Saya lihat ya,
Ini lantai daripada areal pemakaman Ratu Rangga Hitam Putri Mayang Mengurai, ya, beserta peliharaan beliau dan juga Datu Daur bin Ibrahim. Iya, Kalau sebagai sebelah sana kondisinya masih baik ya, posisi lantainya. Akan tetapi yang mengarah ke Sungai Batanghari mungkin akibat daripada proses pengikisan akhirnya berdampak kepada lantai ini sendiri. Kita lihat pemirsa, ini lantainya mulai turun dan dinding ini sudah mulai retak ya, sudah mulai retak. Ini kira-kira kapan, Bang Mael, nampaknya ini? Sudah ada sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? Iya. Terjadi Pergerakan ya? Iya. Ya, gitu. Dulu dermaga itu turap itu penyangga daripada areal makam ini itu tahun berapa dibangun? 2006 dan 2007. 2007 ya. Di zaman Bapak Zulkifli. Iya, pemerintahan Zulkifli terakhir. Iya. Karena lokasi makam ini pemirsa itu berada di Tanjung ya. Iya. Bersentuhan langsung dengan Sungai Batanghari. Akibat pengikisan atau abrasi ya. Dulu dapat dikatakan terancam. Akan tetapi Pemprov Jambi waktu itu dipimpin oleh Bapak Zulkifli Nurdin ya. Kepala dinasnya Pak Nino. Pak Dinas PUPR ya, Iya. Pak Nino ya. Iya, Nino Buruk. Itu cepat tanggap ya. Akhirnya membangun daripada turap di sekeliling areal makam bersejarah ini. Alhamdulillah ya. Itu 2007 ya. Sekarang 2021. 14 tahun. Kita lihat sekarang proses abrasi itu tetap berjalan karena arus kuat daripada hulu ke hilir ya. Nah, akibatnya pemirsa bisa kita lihat ini sudah mulai nampak ini penurunan. Gimana, sudah dilaporkan ke Pak Pemprov? Sudah saya laporkan ke Pak Gubernur, Bupati dan instansi yang terkait sudah saya laporkan. Pak Gubernurnya sudah Pak Alaris. Iya, benar. Apa tanggapan beliau? Tanggapan beliau sangat positif dan akan direnovasi, kalau bisa dibangun kembali. Alhamdulillah. Jadi Bang Mael sebagai juru kunci ya, itu sudah melaporkan langsung pada Bapak Gubernur ya, juga kepada Bapak Bupati Ajab Timur ya, Bapak Romi ya. Alhamdulillah mendapat respon positif karena ini adalah situs cagar budaya sejarah ya. Ini adalah makam daripada Rajo Jambi Nambarkaso ya, Datuk Rangga Hitam. Dan tidak berapa lama lagi ya, insya Allah ya secepatnya akan direnovasi total ya, di turap di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Bupati Tanjab Tim, Pak Romi ya. Di sini kita lihat pemirsa ya, kabel-kabel dari besi, kawat besi yang sangat kuat sekali ya.
Dari mulai turap di sana dikaitkan dan ditanam dalam tanah itu berfungsi adalah untuk menahan menahan turap yang ada di pinggir Sungai Batanghari supaya jangan runtuh. Dan kita lihat mulai dari sudut sana itu itu ada sekitar puluhan kabel penahan turap yang ditanam di lokasi makam Datuk Rangkai Hitam ini. Dari mulai areal batas pagar depan pintu gerbang masuk sampai ke bagian belakang daripada areal makam, kita lihat kabel-kabel ini membentang semua. Mudah-mudahan cepatnya Pemprov Jambi merealisasikan bagaimana turap ini ke depan, supaya situs cagar budaya sejarah yang ada berdiri Jambi ini, makam keramat Nan Mulia Datuk Rangkai Hitam tetap terjaga sampai ke masa depan. Ternyata di sekitar lokasi daripada areal makam keramat Datuk Rangkai Hitam ini itu ada semacam candi atau petilasan Pak Mael Struktur bangunan kuno dari zaman Hindu dan Buddha dan Buddha. Itu sekitar abad ke-8 kira-kira. Ya. Oke. Dan sekarang namanya sudah menjadi Candi Rangkai Hitam. Kenapa? Nanti saya tanya lagi dengan Mbak Mael, kenapa? Ini adalah tempat peribadatan masyarakat Hindu Buddha dulu. Jadi jauh sebelum orang Rangkai Hitam. Jauh sebelum orang Rangkai Hitam ada. Ada di sini, di ini udah ada. Udah ada ya. Ini tempat peribadatan mereka. Dan kalau ini tempat kremasi, pembakaran jenazah pada zaman Hindu dulu. Di sini jenazah itu dibakar. Bisa ceritakan dikit Bang Mael tentang kremasi ini Bang Mael? Di sini ditemukan arang dari pembakaran pada tempat kremasi ini dari bambu, dia punya dari kayu. Bambu ya? Iya, kayu. Jadi tidak menggunakan kayu tapi menggunakan bambu. Bambu ya. Dan di sini ditemukan serpin-serpin emas daripada perhiasan yang dipakai oleh. Oh, jadi perhiasan emas itu taruh dibakar juga? Iya benar. Tapi tidak berbentuk utuh lagi. Dia sudah mencair. Mencair ya? Iya. Mencair dan beku mengikuti struktur tanah itu sendiri. Tapi posisi tetap batu seperti ini ya? Iya tetap. Dan di sini ada sebuah guci. Ya. Ini tempat guci daripada abu jenazah yang dikremasi di sini. Masih ada guci ya? Enggak. Guci ini sudah ada di BPCB Jambi. Sudah diselamatkan ya? Iya diselamatkan. Di sini ada tempat. Guci dari keramik apa dari? Dari gerabah. Dari gerabah ya? Iya. Sekarang saya mau nanya. Karena ini peradaban ini ada sebelum Datuk Rangkai Hitam ada. Itu. Kenapa sekarang kok menjadi Candi Rangkai Hitam? Biar pemirsa tahu itu Bang Mael, tolong. Jadi candi ini supaya orang bisa lebih cepat mengenal, maka dinamakan daripada ini kan situs daripada orang Rangkai Hitam. Jadi ini mengikut daripada situs itu sendiri. Jadi dapat dikatakan semacam penghargaan gitu ya? Iya benar. Penghargaan ya. Walaupun bukan di zaman beliau, tapi di lokasi situs cagar budaya sejarah Datuk Rangkai Hitam. Ya. Jadi makanya itu areal ini didirikan Candi Datuk Rangkai Hitam. Jadi pemirsa, itulah ya kan sedikit ya daripada penjelasan daripada candi ini. Oke Bang Mael, kita ke tempat lain.
beri waktu saya untuk berdoa. Semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kabarnya ini lokasi makam ini adalah merupakan dataran tinggi dibandingkan dengan dataran lain ya Pak Mael. Itu benar Pak Mael ya? Iya, benar-benar. Dan satu lagi tempat keramat ini adalah merupakan tanjung. Iya, benar. Nah, kita tahu tahun 1955 dulu itu terjadi bencana banjir di Jambi ini ya. Berarti ini lokasi makam tidak tersentuh dengan banjir? Tidak, untuk dataran bawah kena, tapi khusus makamnya sendiri itu tidak pernah tersentuh daripada air. Tidak tersentuh daripada air. Ya. Yang terakhir di 2003 banjir juga besar di makam. Kalau almarhum Datuk Daur bin Ibrahim itu kapan meninggal? Di tahun pas waktu banjir tahun 55. Oleh karena itu makanya dimakamkan juga di sini. Iya, benar. Pemirsa, ini areal makam ini merupakan dataran tinggi ya. Walaupun posisinya adalah di pinggir Sungai Batanghari, namun dibandingkan dengan daerah-daerah lain, inilah yang paling tinggi. Walaupun banjir tahun 1955 melanda Jambi ini, hampir provinsi Jambi ini terendam banjir. Namun tanah keramat ini, di mana dimakamkan Datuk Rangkai Hitam beserta istrinya Putri Mayang Mengurai, tidak tersentuh oleh banjir tersebut. Dan kebetulan juru kunci pertama dengan makam ini Datuk Daur bin Ibrahim meninggal akhirnya pada tahun 1955 itu pemirsa ya, akhirnya ikut juga dimakamkan di sini. Bang Mael, ada sedikit pertanyaan saya Bang Mael. Posisi makam ya. Datuk Rangkai Hitam, Putri Mayang Mengurai, kucing kesayangan Datuk Rangkai Hitam dan Datuk Daur itu dulu sama Rata. sama tinggi kan gitu. Sama. Konon sekarang sudah berubah. Itu benar itu Bang Mael? Benar. Itu apa penyebab Bang Mael? Ya mungkin daripada berhasil dia keramatnya beda daripada zaman. Zaman nih, jadi bisa juga dikatakan bahwa itu beliau adalah raja. Iya. Raja lebih tinggi. Permaisuri di bawah beliau, ya kan? Kucing kesayangan di bawah beliau, dan juga yang lain-lainnya tetap di bawah beliau. Itu dapat dikatakan
Allah yang mengatur. Allah Jadi bisa. Hanya Allah lah yang Benar sekali kan. Nah, jadi pemirsa dulu makam ini ya, tempat makam ini posisinya sama rata ya, sama tinggi ya. Iya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka jadilah dia. Makam Datuk Rangga Hitam posisinya sekarang berubah lebih tinggi daripada yang lain-lain. Datuk Rangga Hitam, Putri Mangmurai, kucing peliharaan lingkungan Datuk Daur. Pemirsa, terima kasih sudah menonton tayangan penelusuran sekaligus melihat serta berziarah ya, ke makam Datuk Rangga Hitam, Raja Jambi Sakti dan Gagah Perkaso, dan juga merupakan seorang wali Allah. Beliau sangat ditakuti pada abad ke-15 ya, pada 1500 Masehi, takuti serta disukani oleh raja-raja di Pulau Jawa seperti kerajaan Mataram ya. Terima kasih Bang Ismail sudah menerima kami dan juga membantu menjadi narasumber ya sebagai juru kunci makam keramat Datuk Rangga Hitam. Pemirsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat peduli dengan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai daripada sejarah. Lagi terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di Siginjai 99 Channel dengan konten-konten berikutnya, khususnya safari penelusuran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.